Kayak misalnya dalam riwayat itu ada sahabat Umar pernah masuk gereja, bahkan pernah sholat di dalam gereja juga, sahabat betul. Umar. Terus Umar bin Abdul Aziz itu kan pernah ngimamin sholat di gereja itu, waktu itu di gereja di daerah Syam gitu. Itu dalam riwayat kan seperti itu ya Ustadz guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ustadz Ahong? Kembali lagi di channel Ustadz Ahong. Semoga Anda sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Ges. Apa kabar Ustadz Ges? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Ges ini dai milenial yang sedang melanjutkan sekolah doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Ustadz Ges, kita nih kita kan hidup berdampingan dengan berbagai agama ya, bukan Muslim aja nih. Misalnya kita punya tetangga non Muslim gitu kan, baik dari Kristen ataupun dari agama lain. Ustadz Ges pernah nggak sih misalnya diundang ke pernikahan temen yang non Muslim gitu? Buat datang ke gereja, pernah nggak Ustadz Ges? Kalau undangan dari teman-teman non Muslim ya, saya pribadi cukup banyak ya, cukup sering, terutama dari teman Nasrani ya, karena Nasrani itu kan nomor 2 sesudah Islam ya, jumlah pemeluknya kalau di Indonesia ini. Ya biasanya tidak ada momen yang kemudian membuat saya dalam tanda kutip diundang mereka untuk masuk ke gereja gitu. Kecuali ya untuk acara semisal pernikahan yang seperti Ustadz Ahong baru saja sebutkan tadi itu. Jadi kalau misalkan yang rangkaian peribadatan mereka, misalkan hari Minggu mereka sembahyang misalkan, ya saya nggak pernah. Nggak boleh juga kan kalau kayak gitu ya. Nggak pernah tiba-tiba saya diundang untuk hadir di sembahyang mereka, ataupun misalkan perayaan Natal gitu saya diundang sama mereka suruh masuk ke dalam gereja, ya nggak juga. Ya sama lah. Jadi teman kita yang non Muslim itu juga sama sih sebetulnya, sama kayak kita yang Islam gitu. Misalkan saya nih Muslim punya temen non Muslim, terus tiba-tiba saya mengajak dia nanti datang ya di sholat Id gitu. Kan nggak mungkin. Atau nanti datang ya pas saya sholat Jumat di masjid ini misalkan, atau nanti ikutan ya acara baca Barzanji gitu. Ya nggak pernah juga. Cuma biasanya kan kita dari umat Muslim itu kan ada acara, misalkan kita bikin acara gitu kayak habis sholat Id kan ada open house atau halal bihalal. Ya biasanya saya mengundang teman-teman non Muslim juga untuk datang ke, entah itu ke rumah saya ataupun ke halaman masjid di mana acara halal bihalal desa diselenggarakan misalkan, atau misalkan ya acara-acara semacam itu yang tidak indirect langsung dengan peribadatan kita. Ya sama juga teman-teman dari Nasrani ataupun dari agama yang lainnya pun kalau misalkan undang kita pun ya tidak yang indirect dengan peribadatan mereka gitu. Ya paling yang momen yang sering saya diundang ke dalam gereja itu ya nikahan itu tadi. Oh, nikahan ya. Jadi kalau saya simpulkan ini berarti kita itu ya sebagai umat beragama ya nggak masalah dong kita masuk ke rumah agama non Muslim selagi tujuannya itu ya bukan ikut ibadah seperti halnya kita sholat Id gitu kan, sholat Jumat gitu. Iya enggak. Kalau itu bukan toleransi ya. Iya, kalau itu bukan toleransi. Jadi kalau misalnya umat non Muslim sedang beribadah, ada kan sebagian teman kita tuh yang jagain gitu ya. Iya. Waktu itu juga
setelah peristiwa penembakan di masjid di mana tuh di Selandia Baru gitu kan, teman-teman non Muslim jagain masjid kan. Nah itu kan apa namanya suatu bentuk toleransi yang bagus dan perlu kita contoh ya Ustadz guys ya. Jadi itu tadi teman-teman, jadi kita nggak masalah gitu ya ketika misalnya kita masuk ke rumah ibadah non Muslim. Ketika ada tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya bukan untuk beribadah gitu. Jadi bantu menjaga gereja atau misalnya tadi menghadiri undangan pernikahan teman dan lain sebagainya. Ya kalau pengalaman saya ya ketika diundang di nikahan teman yang non muslim itu, kebetulan kalau di Indonesia itu kan tokoh agama itu tidak murni menjadi tokoh agama kan. Dia sekaligus tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ya, betul. Maka ya orang-orang mengenal saya ustadz begitu. Terus kemudian kawan non muslim mengundang saya untuk menghadiri pernikahan mereka, tentunya masuk ke dalam gereja. Prosesi pernikahannya dilangsungkan, terus kemudian ada ya doa-doa atau apapun dari mereka. Dan saya juga agak aneh, kadang-kadang juga canggung gitu ya. Kadang-kadang mereka ada beberapa yang kemudian mempersilahkan saya untuk berbicara gitu. Khotbah gitu ya. Khotbah pernikahan. Saya menganggapnya sih bukan sebagai khotbah pernikahan gitu. Artinya ya saya berbicara di dalam gereja tersebut, mengucapkan selamat atas pernikahan mereka, ya udahlah, itu dalam kapasitas saya sebagai tokoh masyarakat aja gitu. Dan misalkan ada yang mempermasalahkan, kok Ustadz masuk ke dalam gereja atau ke dalam tempat peribadatan yang lain-lainnya, itu kan biasanya kan dipermasalahkan saya oleh teman-teman saya yang lainnya ya saya jawab aja gitu. Ya memangnya kenapa ketika kita masuk ke tempat ibadah orang lain? Iya, padahal kan ini ya Ustadz guys ya, kayak misalnya dalam riwayat itu ada sahabat Umar pernah masuk gereja, bahkan pernah sholat di dalam gereja juga, sahabat Umar. Terus Umar bin Abdul Aziz itu kan pernah ngimamin sholat di gereja itu, waktu itu di gereja di daerah Syam gitu. Itu dalam riwayatan seperti itu ya Ustadz guys ya. Jadi artinya ya nggak masalah gitu ya. Apalagi misalnya kita lihat sekarang kan mau Natal gitu kan. Imam besar ini Al-Azhar itu mengucapkan selamat Natal pada Paus kan, Paus Fransiskus. Nah itu nggak jadi masalah ya Ustadz guys ya. Ya jadi kalau misalkan kita mau mendekati persoalan ini dalam kajian fikih, sebetulnya kan begini. Ya kita mengenal bahwa ada 4 madhab kan yang kita pahami dalam khazanah hukum Islam itu. Ada Imam Hanafi dan Imam Maliki, mereka mengatakan bahwa masuk tempat peribadatan orang lain, maksudnya tempat peribadatan non-muslim, nah, itu hukumnya makruh. Nah sementara kalau dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu mengatakan boleh-boleh saja alias mubah, kecuali misalkan di dalamnya itu terdapat gambar-gambar atau visualisasi yang bisa menggoyahkan kita, begitulah. Lihat gambar langsung goyah. Iya. Nah itu hukumnya menjadi makruh. Makruh ya. Menariknya ada lagi ulama yang berpendapat bahwa hukum masuk ke dalam tempat peribadatan orang lain itu hukumnya adalah boleh-boleh saja kalau diizinkan oleh mereka. Nah, iya. Itulah. Jadi ini kan kita diundang, berarti ini kan kita sudah diberi izin oleh mereka. Ya sudah, tidak ada masalah lagi menurut saya. Dan bukan hanya itu saja ya. Saya juga pernah membaca sebuah riwayat di mana lagi-lagi sahabat Umar bin Khattab itu pernah memerintahkan kepada para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, agar mereka memperluas
bangunan gereja ataupun tempat peribadatan mereka. Nah, ini tujuannya menarik. Supaya orang-orang Islam itu bisa bermalam di dalamnya. Oh, gitu. Nah, coba. Kurang menarik apa coba? Nah, bahkan saya juga nemuin riwayat nih Ustadz guys. Jadi Harun ar-Rasyid itu membangun kembali gereja-gereja yang sudah hancur. Nah, artinya kan itu hal-hal demikian itu, apalagi di negara kita, yang penting sudah memenuhi syarat ketentuan dari negara gitu kan. Mau bangun rumah ibadah, ya itu nggak masalah gitu ya Ustadz guys ya. Ya nggak masalah. Nggak perlu di demo dan lain sebagainya, kecuali memang belum memenuhi syarat undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, tapi ini Ustadz guys, itu kan kalau kita hidup di kota atau di tempat-tempat yang heterogen ya. Nah, kalau di kampung mungkin jarang ya, karena kan ini ya, kampung-kampung tertentu misalnya. Saya hidup di kampung, Pak. Oh, di kampung juga ya. Kan saya di sini di sini itu ngontrak pendatang gitu. Di kampung saya, misalnya di kampung ayah itu kan semuanya muslim, nggak ada yang muslim gitu kan. Nah, kalau apalagi kita di Jakarta misalnya, ya tetangga kita kanan kiri non muslim gitu. Kalau misalnya ada tuh sebagian orang Islam yang keki gitu ya, kalau ada tetangga non muslim itu ngasih makanan gitu, ngasih hadiah. Nah, itu menurut Ustadz Ges gimana? Jadi ada teman-teman non muslim ngasih hadiah atau ngasih makanan, dia kok yang ngasih non muslim nih, kayaknya rada kayak gitu. Ya, ada masalah apa gitu loh. Maksudnya makanan itu dinilai halal ataupun haramnya, ya itu kan yang pertama dari mana makanan itu didapatkan. Misalkan saya tahu bahwa Anda mencuri makanan, terus Anda memberikan kepada saya makan haram, karena mendapatkannya secara haram. Anda mencuri tapi saya tidak tahu, Anda memberikan ke saya, itu jadi halal untuk saya, karena saya nggak tahu bahwa itu hasil mencuri. Jadi nggak perlu tahu ini dari mana dan segala macam gitu ya. Yang kedua, halal ataupun haram itu kan dari zatnya. Misalkan ini makanan mengandung babi, atau ini makanan mengandung darah, ya itu haram. Kan kita tidak pernah membahas halal haram itu dari siapa yang memberikannya. Betul. Dan kita juga teman-teman non muslim kita juga pasti tahu dong. Pasti tahu. Apalagi di Jakarta gitu kan. Ya. Masa muslim dikasih babi gitu. Ya nggak mungkin juga kan. Dikasih ya, dikasih makanan yang halal gitu kan. Ya. Nah, saya punya pengalaman nih. Pernah ya diundang gitu di nikahan teman yang non muslim di dalam gereja, terus tentu saja namanya pernikahan pasti ada makan-makannya. Memang di situ tidak disediakan babi ataupun darah dan lain sebagainya, ataupun wine juga nggak ada di situ. Homer itu nggak ada di situ. Ya karena mungkin mereka mengundang masyarakat yang heterogen dengan berbagai pandangan, jadi mereka mungkin nanti ada party tersendiri bagi mereka di mana di dalamnya disediakan minuman beralkohol tapi yang party yang mengundang kami itu minuman beralkoholnya tuh nggak ada. Nah, ada satu hal yang masih membuat saya ragu untuk makanan hewan-hewan yang bernyawa seperti ayam. Sempet loh waktu itu saya mikir, ini orang Kristen nyembelihnya gimana ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk ya udah deh, saya makan yang tidak pakai acara disembelih. Nah, di situ kan ada seafood dan ada telur sama capcay. Saya pilihnya itu untuk yang stik daging sama ayam. Nah, itu saya nggak ngambil karena saya masih berpikir ini mereka nyembelihnya gimana. Padahal kan sembelihan ahlul kitab nggak apa-apa. Selidik punya selidik. Mereka belanja daging-daging tersebut dari pasar yang sama. Jadi seperti nyesel dong, nggak makan nyesel dong. Ya nyesel gimana gitu. Oh ya, saya juga mau nanya ini. Jadi gimana? Sembelihan non muslim itu gimana sebetulnya? Nah iya itu apa namanya,
ya kalau kita di sini kan ya, di sini mayoritas Muslim gitu kan, mayoritas Muslim, rata-rata ya disembelih itu kan yang penting sembelihannya ini ya memenuhi syarat secara fikih gitu kan. Nah tapi ada juga pendapat lain gitu ya yang mengatakan bahwasanya sembelihan ahlul kitab itu termasuk teman-teman dari Yahudi, Nasrani gitu, itu nggak masalah kan. Nah ketika misalnya kita di suatu tempat darurat gitu, misalnya di tempat yang mana non muslimnya lebih banyak Amerika gitu kan, lah gitu ya. Ya jangan jauh-jauh di Amerika, di NTT juga kan. Oke, NTT. Iya, Oke. yang masih Siap. Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Itu kan. Nah, gimana tuh? Ya itu kan ya kita bisa lah ambil pendapat itu kan. Kita ambil pendapat yang lebih longgar gitu. Jadi ya agama ini mudah gitu, jangan kita persulit sendiri gitu. Nah, Rasulullah itu pernah nggak sih bro menghadiri jamuan makannya orang non muslim? Nah ini ya, kalau menghadiri jamuan belum baca riwayatnya, tapi waktu itu pernah Nabi itu dikasih daging sama perempuan Yahudi. Oh gitu. Iya pernah. Bahkan tapi ya perempuan Yahudi ini kebetulan berniat jahat sama Nabi. Oh iya. Berniat jahat sama Nabi, dia ngasih daging, ternyata dagingnya diracun gitu. Tapi by the way itu dimakan kan? Dimakan. Nah tapi menurut satu riwayat itu Nabi makannya belum banyak, udah diingetin sama malaikat. Nabi itu ada racunnya. Nah salah satu sahabat Nabi udah makan kenyang, baru tahu ada racunnya, jadi mati itu sahabat ini. Oh jadi persoalannya bukan pada boleh atau tidak memakan makanan suguhan orang non muslim, tapi ya itu mah kasusnya diracun. Iya diracun. Jadi kalau nggak diracun kan sebetulnya nggak apa-apa. Nggak masalah, buktinya itu sahabat udah kenyang baru ketahuan kan ada racunnya gitu. Bahkan menurut riwayat salah satu riwayat Nabi juga kan itu karena udah sempat makan nih meninggalnya tuh sakit karena kena racun itu gitu menurut salah satu riwayat. Tapi ala kulli hal berarti Nabi tidak masalah. Ya nggak milih-milih. Ketika itu diberikan oleh. Iya selagi dagingnya daging kambing gitu kan ya dimakan lah gitu. Nah itu nggak masalah jadi gitu ya Ustadz guys. Oh ya pengalaman Ustadz Ahong nih, karena kan pasti bukan cuma saya yang pernah masuk tempat peribadatan non muslim dapat undangan kayak gitu. Saya rasa Ustadz Ahong juga pasti pernah. Pernah nggak nih waktu di dalam gereja masuk waktu sholat, acara belum selesai, apa yang dilakukan Ustadz Ahong? Nah, iya itu kalau ini pengalamannya mungkin lebih luas Ustadz Ges ya. Ini mungkin nanti setelah dapat Ma'arif Award nih kan 2020 gitu. Jangan-jangan banyak yang ngundang suruh khotbah di gereja nih. Nah, kalau masuk ke gereja atas undangan teman-teman dari agama lain memang jujur belum ya. Yeah. Tapi kan kanan kiri itu tetangga non muslim gitu kan. Gitu. Ya kita ngucapin selamat Natal dan lain sebagainya itu udah biasa. Tapi menarik tadi pertanyaan Ustadz Ges, gimana kalau kebetulan saya nanti diundang khotbah terus waktu udah masuk waktu bahkan udah mepet gitu ya. Ya udah mepet waktu sholat gitu mau habis ya kita sholat lah di situ nggak masalah gitu. Oh jadi nggak masalah nih sholat di dalam gereja misalkan? Iya nggak masalah. Jadi kan kelebihan umat Nabi Muhammad ini semua bumi ya dataran bumi ini semuanya dianggap masjid. Gitu ya ada hadisnya kan itu ya? Ada ju'ilatli al-ardu masjidan gitu ya au kama qol. Nah artinya kan ya nggak apa-apa mau sholat di mana dan lain sebagainya, yang penting kan madhep kiblat gitu, tempatnya dipastikan suci gitu kan. Nah itu nggak masalah. Yang tadi yang saya sebut sahabat Umar juga pernah sholat di gereja, di dalam gereja. Terus Umar bin Abdul Aziz juga pernah ngimamin sholat di gereja gitu, jadi nggak masalah. Oke.
Jadi jangan dadakan cari masjid keluar gitu. Ya tinggal bilang sama teman-teman non muslim itu ada tempat khusus nggak gitu kosong, ya kita digelarin ini. Tapi kan? biasanya mereka pasti ngerti sih ya. Ya iya makanya. Nggak seanu itu ya. Jadi ngapain keluar nyari ini masjid kan? Pasti pasti disiapkan juga kan sama mereka gitu, tempatnya ataupun apanya. Gitu. Nah, sahabat Ustadz Ahong itu tadi diskusi dialog saya bersama Ustadz Ges mengenai serba-serbi toleransi antar umat beragama, bagaimana kita masuk ke rumah ibadah umat agama lain, terusnya gimana kalau kita dikasih hadiah atau dikasih makanan sama tetangga kita yang non muslim, gimana sikap kita. Nah itu tadi sahabat Ustadz Ahong, semoga dialog ini bisa diambil manfaatnya dan menumbuhkan rasa toleransi yang lebih dalam, rasa saling mencintai sesama umat beragama di Indonesia. Sekian dari saya Ustadz Ahong dan Ustadz Ges, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.